Mudik ke kampung halaman mungkin menjadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ya, terutama menjelang hari besar keagamaan nih kayak Lebaran. Tapi karena perjalanan yang ditempuh cenderung jauh dan memakan waktu yang lama, banyak orang justru jatuh sakit pas lagi mudik nih. Makanya, kamu dan keluarga perlu tahu nih, tips menjalani mudik yang sehat dan aman. Nggak mau kan sesampainya di kampung halaman atau saat kembali ke rumah, malah jadi sakit-sakitan? Nah, mau tahu tips mudik yang aman? Simak video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Seperti perjalanan jauh pada umumnya, mudik itu memang membutuhkan lebih banyak energi dari tubuh nih, dibandingkan dengan aktivitas harian lainnya. Ya nggak sih? Apalagi perjalanan mudik yang panjang juga bisa bikin kamu maupun keluarga, terutama si kecil nih, lebih rentan mengalami masalah kesehatan. Mulai dari kecapean, mabuk perjalanan, ispa, hingga diare karena sembarangan jajan makanan atau minum dari sumber yang nggak terjamin kebersihan. So, kamu dan keluarga memang sangat dianjurkan untuk mempersiapkan mudik dengan matang ya. Nih, saya kasih tahu beberapa tipsnya. Yaitu yang pertama, kamu bisa merencanakan rute perjalanan secara matang. Secara matang maksudnya gimana ya? Kamu bisa mulai dengan mencari tahu opsi rute perjalanan yang kamu lalui. Pertimbangkan deh tuh gimana segi keamanannya dan juga lama waktu perjalanannya. Terus kalau kamu memilih mudik dengan kendaraan pribadi nih, pastikan mesin kendaraan dalam keadaan yang baik. Pakailah helm kalau mengendarai motor dan juga sabuk pengaman kalau menggunakan mobil. Oh iya, kalau naik motor, boncengannya juga maksimal berdua aja ya. Jangan semotor bertiga, apalagi berempat, atau berlima. Belum lagi kalau bawa anak yang masih kecil, terus perjalanannya jauh dan juga lama. Mungkin lebih baik pertimbangkan naik transportasi umum aja kalau kayak gitu. Bukannya apa-apa nih, soalnya suhu panas matahari, bising suara, paparan angin atau udara dingin, belum lagi polusi yang berlebihan, itu pada anak bisa bikin dia jauh lebih beresiko jatuh sakit, bahkan kadang juga bisa berakibat fatal tuh. Nah, kalau kamu sudah memutuskan untuk menggunakan transportasi umum kayak pesawat, bis, atau kereta api, upayakan untuk menghindari moda transportasi yang terlalu ramai dan sesak ya, supaya pas mudik juga bisa merasa lebih nyaman, terus juga mengurangi resiko ketularan penyakit selama perjalanan. Yang kedua, hindari makan sembarangan selama perjalanan mudik. Waduh, gimana ya? Kulineran di perjalanan tuh emang enak banget ya, apalagi pas sampai di rest area tuh kayaknya ngiler banget lihat jajanan khas daerah situ. Sayang juga kan kalau nggak dimakan, ya mumpung lagi di situ. Tapi cobalah bersikap lebih bijak aja ya, terutama bocil kecil nih. Kalau kebersihan tempat makannya kurang meyakinkan, ya mungkin nggak usah banyak-banyak makannya, atau sekalian aja nggak usah dimakan gitu. Apalagi untuk si kecil, lebih baik mengonsumsi makanan lain yang lebih terjamin kebersihannya. Atau akan jauh lebih baik lagi kalau ia mengonsumsi bekal yang sudah disiapkan dari rumah. Terus jangan memaksakan diri, istirahat kalau memang sudah lelah. Nah, ini penting banget loh ya, terutama buat para supir yang mengendarai kendaraan. Rasa lelah dan juga mengantuk saat berkendara adalah salah satu pemicu utama terjadinya kecelakaan loh. Jadi kalau emang kamu udah ngerasa capek banget atau ngantuk, ya udah jangan ditunda-tunda untuk menepi, jangan memaksakan diri, lalu beristirahatlah sejenak di tempat yang aman seperti rest area. Berikutnya, kamu juga dianjurkan untuk mengelola stres dengan baik. Yang namanya mudik, apalagi lewat jalur darat dan pakai kendaraan pribadi, macet mungkin emang sulit untuk terelakkan ya. Nah, kalau udah macet, pasti deh stres banget, iya nggak sih? So, untuk membantu meredakan stres selama perjalanan, kamu bisa tuh mendengarkan musik kesukaan, atau misalkan ngobrol-ngobrol hal-hal yang seru dan menyenangkan bersama keluarga, atau kamu juga bisa mencoba teknik relaksasi sederhana dengan mengambil napas dalam dan mengembuskannya secara perlahan. Dan terakhir, bawa obat-obatan pribadi. Jenis obat yang bisa dibilang wajib kamu bawa itu mulai dari obat mabuk perjalanan, terus obat sakit kepala, obat diare, obat mah, ataupun obat-obatan pribadi lainnya yang sering kamu konsumsi sehari-harinya, seperti obat antihipertensi misalnya. Nah, kalau misalkan stok obat di rumah udah mulai habis, kamu bisa loh pesan obat secara online nih, contohnya lewat fitur Alo Shop yang ada di aplikasi Alo Dokter. Caranya gampang, jadi kamu tinggal chat dulu sama dokternya, terus sampaikan aja kebutuhan kamu buat mudik. Habis itu, dokternya bisa deh ngasih resep obat yang sesuai sama kebutuhan kamu. Obatnya juga bisa langsung kamu tebus di Alo Shop dan akan diantar ke rumah kamu kurang dari 1 jam aja. Praktis banget kan? Nah, buat nyobain layanan ini, habis video ini kamu bisa langsung download aja Alo Dokter di Google Play maupun App Store. Oke, sebagai penutup, tips yang gak kalah pentingnya nih adalah menjaga daya tahan tubuh tetap kuat saat mudik. Cara yang pertama yaitu rutin mengonsumsi makanan bernutrisi, mulai dari protein, karbohidrat, serat, vitamin, dan juga mineral.
Misalnya dari buah, sayur, ikan, terus daging, telur, hingga kacang-kacangan juga. Yang kedua, kamu bisa perbanyak minum air putih. Well, yang ini mungkin cukup sulit ya, soalnya kan kalau minumnya banyak, jadi nanti juga jadi sering pipis kan selama perjalanan, kayak ribet nggak sih? Tapi ini bukan jadi alasan untuk nggak cukup minum ya, soalnya kalau kamu kurang minum, ini yang bisa bikin kamu dehidrasi dan malah menyebabkan kamu jadi gampang lelah, gampang ngantuk, terus gampang juga kehilangan konsentrasi. Bahaya banget kan, apalagi buat kamu yang nyetir nih. Jadi upayakanlah untuk tetap mencukupi minum air putih, atau selain air putih kamu juga bisa mengonsumsi minuman sehat lain kayak jus buah misalnya. Lalu yang ketiga, sebenarnya ini sih perlu dilakukan jauh-jauh hari sebelum mudik ya, sebagai persiapan gitu, yaitu rutin berolahraga. Tujuannya supaya tubuh tetap fit dan juga bisa bantu mencegah pegal-pegal saat perjalanan mudik tuh. Minimal coba deh sebelum perjalanan mudik, kamu bisa luangkan waktu untuk berolahraga cukup sekitar 30 menit aja kok tiap harinya. Bisa dengan jogging, senam, atau bersepeda. Yang keempat nih, sama juga kayak yang tadi, perlu dilakukan sebagai persiapan mudik, yaitu tidur yang cukup. Udah cukup jelas kan kenapa ini penting? Ingat, keselamatan kamu dan keluarga menjadi taruhannya loh. Oke, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini buat all of viewers yang mau mudik. Semoga tetap sehat, aman, dan selamat sampai tujuan ya. Next, bagusnya kita bahas topik kesehatan apa lagi ya? Kamu ada ide nggak? Langsung aja tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih banget buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terus, subscribe juga dong, supaya kamu tetap up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru. Stay safe, stay healthy, dan hidup sehat bersama Halo Dokter.